Hai adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang kisah Biwar si Pemberani. Penduduk Mimika, Papua sedang sibuk menyiapkan peralatan untuk mencari sagu. Perahu juga sudah disiapkan di tepi sungai. Mereka membawa kapak dan pangkur, juga bekal makanan dan minuman yang cukup. Perjalanan yang akan mereka tempuh bisa memakan waktu 3 hari. Setelah siap, penduduk berangkat menggunakan perahu melewati sungai yang sangat besar. Kita berhenti di sini saja. Di sini banyak pohon sagu, teriak seorang bapak tua. Semua mengiyakan. Setelah menurunkan semua peralatan yang dibawa, penduduk laki-laki mulai menebang pohon sagu dengan kapak. Sementara yang wanita mempersiapkan wadah. Setelah pohon sagu roboh, kulit kayunya diambil dan dikerok agar hati sagu bisa diambil untuk diperas dan diambil saripatinya. Kemudian, sagu dibentuk seperti bola tenis atau memanjang seperti lontong. Sagu yang sudah dibentuk itu ditempatkan di keranjang rotan yang disebut tumang. Setelah selesai, penduduk kembali ke perahu untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba muncul seekor naga yang menyerang mereka. Hanya dengan sekali kibas, ekor naga itu mampu menghancurkan perahu menjadi berkeping-keping. Semua penumpang jatuh dan tenggelam. Namun, ada seorang perempuan hamil bernama Oku yang berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada potongan papan perahu. Oku pun selamat karena bisa mencapai tepi sungai. Oku lari masuk ke hutan karena takut naga akan mengejarnya. Selama di hutan, ia hanya makan daun-daun muda dan umbi-umbian. Setelah 3 bulan di hutan, Oku melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia berjuang melahirkan sendiri di dalam hutan. Bayi laki-laki itu diberi nama Biwar. Biwar tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Oku mengajari anaknya memanah, menangkap ikan, membuat api, dan bermain tifa. Di pagi yang cerah, Biwar berlari kecil mendekati gubuk kecil rumahnya. "Mama, Biwar membawa ikan banyak yang besar-besar," teriak Biwar. Oku keluar tergopoh-gopoh. "Wah, besar-besar sekali ikannya, Biwar. Kamu memancing di mana?" "Tadi Biwar memancing ikan di sungai yang dalam. Lebih jauh dari biasanya. Di sana pemandangannya juga bagus, Mama," jawab Biwar. "Mama kan melarang kamu memancing di sungai yang dalam, Nak. Itu sangat berbahaya, Biwar," kata Mama. "Kenapa?" tanya Biwar tak mengerti. Lalu Oku menceritakan kejadian yang membuatnya terdampar di hutan akibat serangan sang naga. "Biwar akan melawan naga itu, Mama, agar tidak mengganggu lagi," seru Biwar. "Jangan, Nak. Itu sangat berbahaya," kata Oku. Namun, Biwar tak mendengarkan kata-kata mamanya. Ia bertekad untuk menemui naga itu. Di tepi sungai, Biwar melihat gua. Ia yakin naga itu ada di dalamnya. Sampai di dekat gua, Biwar memainkan tipa yang bentuknya seperti gendang. Bunyi tipa menarik perhatian naga. Ia pun keluar dari gua.
Siapa kamu, anak muda? Tanya naga. Aku Biwar, anak seorang penduduk yang pernah kau hancurkan perahunya. Jawab Biwar lantang. Hahaha. Aku memang tidak suka ada perahu melintas di wilayahku. Ini adalah daerah kekuasaanku. Apa kamu tidak takut denganku, Biwar? Ledek naga. Untuk apa aku takut? Kamu yang salah menyerang penduduk Mimika tanpa alasan. Aku menentangmu untuk berlomba lari. Jika kalah, maka kamu harus berjanji untuk tidak mengganggu perahu yang lewat di sini lagi, seru Biwar. Sang naga diam sejenak. Ia menatap Biwar. Naga itu tak percaya seorang pemuda ingusan bisa mengalahkannya. Baik, jawab sang naga. Ia yakin Biwar pasti kalah. Mereka pun berlomba lari. Biwar yang sangat gesit dan lincah bisa mendahului naga. Hutan yang begitu luas seolah bisa dijelajahi dengan sangat singkat. Sedangkan naga dengan tubuhnya yang besar tak mampu mengejar Biwar. Ia jauh tertinggal. Aku kalah. Kamu memang cerdik dan berani, Biwar. Baiklah, mulai saat ini aku berjanji tidak akan mengganggu perahu yang lewat di sini, kata sang naga. Sejak saat itu, sang naga berteman dengan Biwar. Dia tidak pernah lagi mengganggu perahu yang lewat. Biwar pun pulang, lalu menceritakan semua kejadian itu kepada mamanya. Mama Biwar gembira karena anaknya selamat dan bisa mengalahkan naga itu. Akhirnya mereka berdua kembali ke kampung halaman menggunakan perahu buatan Biwar. Mereka melewati sungai dengan rasa aman karena naga tidak lagi mengganggu kapal yang lewat. Setibanya di perkampungan, Biwar dan Oku disambut gembira. Penduduk Mimika mengadakan pesta atas keberhasilan Biwar. Keberhasilan Biwar menyadarkan naga yang selama ini mengganggu mereka. Sekarang mereka bebas melewati sungai. Ya, Biwar memang pemberani. Demikianlah cerita tentang Biwar si pemberani. Hai adik-adik, hari ini Kak Ima mau bercerita tentang cermin ajaib. Di sebuah kerajaan, ada seorang raja yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sang raja sering bersedih dan melamun. Siapakah yang akan menjadi pewaris mahkota kerajaan ini? Gumamnya, raja mempunyai 3 orang anak dari ibu selir. Siapa di antara mereka yang akan menggantikannya? Melihat perangai ketiga anaknya, raja bersedih karena ketiga anaknya tidak akan rela bila salah seorang di antara mereka dipilih. Bila salah seorang dipilih, yang 2 orang lagi pasti akan protes, bahkan memberontak. Maka raja berbicara kepada ketiga orang anaknya. Anak-anakku, ayahanda sudah tua, sudah waktunya melepas mahkota raja. Untuk memilih pengganti ayah, kalian
harus bercermin di cermin ajaib. Ini adalah cermin warisan nenek moyang kita. Cermin ini mampu memantulkan isi hati seseorang. Siapa yang di cermin itu terlihat indah dan tampan, dialah yang berhak menggantikan ayah. Bersiaplah kalian untuk bercermin di depan cermin ajaib. Ketiga anak raja itu pun mempersiapkan diri. Anak pertama mendadak membuat pakaian yang indah dan mahal, serta mempelajari ilmu sihir. Anak kedua langsung mencari perhiasan yang indah dan mahal. Anak ketiga membeli kosmetik termahal yang bisa membuat seseorang menjadi tampan. "Bagaimana, kalian sudah siap?" tanya sang raja. "Kami siap, ayahanda," jawab ketiga anak raja bersamaan. Anak pertama maju, melangkah dengan percaya diri. Dia bersegera berdiri di depan cermin. Hai, raja bergidik melihat wajah sulungnya di cermin. Wajah tampannya terlihat keriput dan jelek. Si sulung mundur perlahan dengan kesal. "Kenapa bisa begini? Aku sudah membaca mantra berulang," gumamnya. Kini giliran anak kedua. Tak kalah dengan kakaknya, dia pun melangkah dengan percaya diri sampai di depan cermin. Raja kembali bergidik. "Kenapa wajahmu menjadi kecil dan rusak?" gumam raja. Anak kedua pun mundur sambil menunduk menahan malu. Anak ketiga yang merasa paling tampan maju dengan percaya diri. Sampai di cermin, awalnya raja melihat sesuatu yang indah. Wajah si bungsu begitu tampan. Namun, tiba-tiba saja wajah itu berubah menjadi hitam pekat. Raja sangat sedih. "Kalau anakku begini semua, siapa yang akan menggantikanku menjadi raja? Aku sudah terlalu tua," keluh raja. Raja pun mengadakan sayembara. Siapapun boleh berkaca di cermin ajaib. Barang siapa yang pantulan dirinya indah dan tampan, dialah yang berhak menjadi raja. Utusan kerajaan lalu mengumumkan sayembara ini sampai pelosok negeri. Tidak lama, di istana banyak sekali orang berkumpul. Mereka semua akan mencoba mengikuti sayembara. Satu persatu mereka bercermin, namun tak ada satupun yang berhasil. Semua wajah yang terpantul dari cermin ajaib tidak seindah wajah aslinya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, raja masih setia menanti peserta sayembara. Sampai suatu hari, terjadi keributan kecil di gerbang istana. "Pergi sana!" seru seorang pengawal. "Anak saya mau ikut sayembara, tolong izinkan saya masuk," pinta seorang ibu dengan baju lusuh seperti pengemis. "Hahaha, wajah buruk begitu mau mencoba sayembara," sindir pengawal yang lain. Si ibu tidak peduli dengan perkataan para pengawal itu. Dia terus memaksa sambil mendorong gerbang kerajaan. Tiba-tiba pintu terbuka dari dalam.
Ada apa gerangan? Kenapa dari tadi ribut terus? Tanya raja yang kebetulan sedang berkeliling istana. Ampun, Paduka, Raja. Maaf, wanita ini memaksa masuk. Anaknya yang buruk rupa dengan pakaian seperti pengemis itu ingin mengikuti sayembara, kata pengawal. Suruh masuk, perintah raja. Di hadapan raja, anak yang buruk rupa itu bercermin. Awalnya di cermin ajaib muncul wajah tampan bercahaya. Jangan-jangan sama seperti anakku yang ketiga. Setelah ini berubah menjadi hitam, pikir raja. Namun setelah beberapa saat anak buruk rupa itu berdiri, terjadi peristiwa aneh. Wah, mulut raja menganga. Cermin itu menunjukkan pantulan wajah yang semakin bercahaya. Itu adalah cahaya indah dari wajah si buruk rupa. Raja sangat senang. Dia sudah memiliki calon penggantinya. Paduka Raja, sebenarnya dia adalah anakmu. Sedang aku adalah permaisuri yang dulu kau usir dari kerajaan ini. Ini semua karena ulah ibu Selir. Dia telah memfitnahku, ungkap ibu anak itu. Raja terkejut. Ibu Selir dan ketiga anaknya ketakutan. Mereka perlahan menggerakkan kaki, siap melangkahkan kabur dari kerajaan. Jadi, permaisuri tidak bersekongkol dengan musuh kerajaan? Kalau bersekongkol, kami tidak akan semerana ini. Kami mungkin sudah diajak ke negara musuh. Kalau begitu, Ibu Selir dan anaknya harus dihukum, titah sang raja. Pengawal! Maaf ayahanda, tidak perlu menghukum mereka. Kami sudah memaafkan mereka. Sekarang kita bangun kerajaan ini dengan kerukunan dan kebersamaan, kata si buruk rupa. Semua sangat terharu dengan perkataan si buruk rupa. Tata kerajaan akhirnya turun kepada orang pilihan. Demikianlah cerita tentang cermin ajaib. Hai adik-adik, hari ini saya akan membacakan sebuah buku dengan judul Terhindar dari Pelecehan Seksual. Pengarang Yoli Hemdi. Selamat mendengarkan. Pelecehan seksual adalah perbuatan jahat yang dapat merusak kehormatanmu. Perbuatan orang jahat itu sangat mencicikan, sebab ia menyakiti bagian tubuhmu yang paling pribadi. Misalnya, ia menyentuh dada, perut, atau alat kelaminmu. Tubuhmu adalah milikmu. Kamu harus menjaganya baik-baik. Ingat, alat kelaminmu tidak boleh disentuh atau dipermainkan oleh siapapun. Anak yang baik tidak boleh menyentuh alat kelamin orang lain. Perbuatan itu dapat menyakiti orang lain. Coba sebutkan, apa alat kelamin laki-laki? Alat kelamin laki-laki disebut dengan penis. Jangan perlihatkan alat kelaminmu kepada orang lain. Kamu juga sebaiknya tidak melihat alat kelamin orang lain.
Alat kelamin itu adalah bagian yang rahasia bagi setiap orang. Coba sebutkan pula alat kelamin perempuan. Alat kelamin perempuan disebut dengan vagina. Ingat, siapapun tidak boleh memasukkan apapun ke vaginamu. Sebab alat kelaminmu itu akan sangat kesakitan, bahkan bisa rusak. Berikut ini beberapa contoh pelecehan seksual. Misalnya, orang lain membuka pakaianmu, tubuhmu disentuh atau diremas-remas. Contoh lainnya, orang lain memperlihatkan kepadamu bagian tubuhnya tanpa pakaian. Orang jahat itu memperlihatkan alat kelaminnya di hadapanmu. Ada pula orang jahat yang memasukkan sesuatu ke vagina atau anusmu. Kamu harus mengetahui jenis sentuhan yang jahat. Misalnya, orang lain menyentuh paha, dada, pantat, atau alat kelaminmu. Segera tepis tangannya dan cepatlah menjauh. Laporkan kepada ayah, ibu, atau gurumu. Jangan pancing orang lain melecehkan dirimu. Jauhi sikap yang genit. Jangan mau dipeluk dan dicium orang lain. Jangan duduk di pangkuan orang lain. Berdekatan tubuh akan memudahkan orang jahat meringkusmu. Jangan berpakaian yang mini di depan umum. Pakaian seperti itu mengundang niat jahat pemerkosa. Pemerkosaan adalah perbuatan jahat bagian tubuh rahasiamu, terutama alat kelamin atau anusmu. Pelaku pemerkosaan disebut pemerkosa. Itu perbuatan sangat jahat. Kamu akan sangat menderita. Perhatikan dengan cermat kejadian berikut ini. Bila salah satunya menimpamu, artinya kamu sedang diperkosa. Kamu harus melawan dan lari. Kejahatan pertama, orang menjilat atau menghisap dadamu, alat kelaminmu atau anusmu. Kejahatan kedua, orang memasukkan sesuatu ke vaginamu ataupun anusmu. Dia memasukkan penisnya, jarinya, atau benda-benda lain. Ini perbuatan yang sangat jahat. Waspadalah. Kedua, kejadian ini sangat berbahaya. Kamu harus melawan dan lari. Pemerkosaan bisa terjadi dimanapun. Supaya aman, kamu harus menjauh dari tempat sepi. Kamu bisa saja diculik, lalu pemerkosa memaksamu ke tempat sepi. Oleh karena itu, jangan mau dibujuk pergi ke suatu tempat oleh orang lain. Kamu harus jadi anak yang pemberani. Apapun yang terjadi, kamu harus melawan. Bila ada orang asing mendekatimu, menjauhlah darinya. Dia mendekat selangkah, kamu harus menghindar 2 langkah. Intinya, selalu ambil jarak aman dari jangkauannya. Bila ia terus mendekatimu atau mendesakmu, artinya ia mempunyai maksud tertentu. Tegurlah dengan keras. Siapa om? Mau apa? Kamu harus menghindar lagi. Kamu bisa mundur atau pindah ke samping. Bila ia terus mendekat kepadamu, hardiklah. Jangan mendekat, pergi. Saya bilang papa. Saya lapor polisi. Setelah itu, pergi dan larilah. Bila dia meringkusmu, pukul mata dan lehernya. Lebih bagus bila kamu tendang alat kelaminnya. Buatlah dia kesakitan sehingga melepaskanmu. Sudah saatnya kamu lari dan berteriak minta tolong. Bila dia memelukmu dengan paksa, gigit tubuhnya sekuat mungkin. Tuhan memberimu gigi yang tajam. Gunakan untuk membela diri.
dia akan sangat kesakitan karena gigitanmu. Tubuhmu juga akan terlepas dari cengkeramannya. Setelah kamu terlepas dari ringkusannya, segeralah lari ke arah tempat yang ramai. Kamu harus teriak minta tolong. Laporkan perbuatan jahat itu kepada polisi. Orang jahat itu akan ditangkap polisi. Bagaimana jika pemerkosaan itu terlanjur menimpamu? Minta ayah dan ibumu mengantarmu ke kantor polisi. Laporkan ciri-ciri pemerkosa itu. Polisi akan menangkap dan menghukumnya di penjara. Minta orang tua mengantarmu ke dokter. Kamu akan diobati sampai sembuh. Tetaplah ceria, semangat belajar, dan main seperti biasa. Lupakan kejadian buruk itu. Namun selanjutnya, kamu harus lebih hati-hati. Demikianlah buku tentang terhindar dari pelecehan seksual, karangan Yoli Hemdi. Terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku Official.